Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ujang Komarudin. Pada video kali ini masih membahas tentang Capres dan Cawapres. Kali ini saya akan membahas terkait dengan Prabowo Subianto. Ya. Prabowo elektabilitasnya masih tinggi. Gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun dia itu sudah 3 kali ya menjadi Capres dan Cawapres. 1 kali menjadi Cawapres ketika 2009 dan 2 kali menjadi Capres 2019, 2014 dan 2019 yang lalu. Tentu ini menjadi keuntungan ya bagi Prabowo karena namanya sudah dikenal di seluruh pelosok negeri. Ya, artinya keuntungan itu mesti dikapitalisasi oleh Prabowo agar bisa mendapat dukungan publik seluas-luasnya. Nah, lalu apa keuntungan yang lain bagi Prabowo? Dia posisinya adalah menteri. Itu penting posisi menteri itu. Kalau dia bisa menggunakan panggung menterinya untuk bisa ya mendapatkan simpati publik, ini tentu akan bisa membuat Prabowo naik elektabilitasnya. Lalu juga dia sebagai ketua umum Gerindra, ketua umum partai ya. Ini kan tidak main-main. Ketua umum partai bisa menentukan siapa yang menjadi capres dan cawapres, menentukan siapa yang menjadi menteri, menentukan siapa yang menjadi calon presiden, termasuk dirinya nanti. Misalkan ketika dia nanti akan dicapreskan menjadi capres di 2024 nanti. Nah, lalu apa juga yang menjadi keuntungan bagi Prabowo? Nah, ketika Prabowo tadi ya menjadi pernah jadi kontestan di 3 kali pemilu, lalu juga menjadi menteri gitu kan, lalu juga menjadi ketua umum. Nah, tentu ini menjadikan dia gitu ya menjadi salah satu kandidat ya kalau dia maju ya jadi maju itu yang bisa saja akan mendapatkan dukungan publik yang luas ke depan. Tapi kita tidak tahu ya, tergantung dari Prabowo sendiri dalam konteks apakah dia bisa berkinerja baik dan bagus tentunya di Kemenhan, di Kementerian Pertahanan atau tidak. Karena rakyat itu akan mengukur dari kinerjanya. Kalau bagus ya publik akan simpati, kalau jelek ya tentu akan sebaliknya, akan antipati. Oleh karena itu, ukuran dan standar kinerja menjadi menteri itu menjadi penting. Kalau dulu ya publik sulit mengukur kinerjanya Pak Prabowo karena lama aktif di tentara gitu loh. Jadi kalau saat ini publik bisa mengukur kinerjanya Prabowo, baguskah, tidak baguskah, sangat baguskah, tergantung dari kinerja Prabowo sendiri. Nah, apa kekurangannya dari Prabowo? Tentu kita tahu ya, kelompok Islam yang dulu 2019 ya PA 212 gitu ya, alumninya, semua jaringan kelompok Islam yang kecewa terhadap Prabowo ya, karena masuk di pemerintahan, karena kelompok Islam ya, PA 212 itu berharap Prabowo menjadi oposisi, tetapi Prabowo dan Sandi masuk ke koalisi pemerintahan. Ini kan menjadi kekurangan sendiri bagi Prabowo, karena kalau kelompok tersebut tidak dirangkul, tentu kelompok-kelompok ini akan menjadi lawan politiknya di kemudian hari di tahun 2024. Tentu ini kan jumlah yang luar biasa besar yang ketika itu menjadi pemilih Prabowo. Nah, tentu ini harus dirangkul kembali ya untuk bisa mendukungnya, karena bagaimanapun kelompok PA 212 itu menjadi kekuatan politik ya ketika 2019 lalu maupun nanti 2024. Mereka tetap ada kelompok tersebut dan banyak jumlah dan pendukungnya. Lalu juga apa kekurangannya? Kekurangannya banyak ketika itu masyarakat yang menyumbang ya untuk dana kampanye Prabowo Sandi ya. Ya sumbangan ala kadarnya kan untuk kampanye gitu. Nah, ini kan mereka kecewa karena Prabowo masuk ke pemerintahan. Nah, ini juga mesti dirangkul kembali mereka-mereka yang kecewa itu. Bahkan kemarin saya datang ya ke salah satu keluarga, saya main silaturahmi ketika Idul Fitri yang lalu gitu. Ya, kita diskusi gitu terkait dengan capres dan cawapresan. Nah, satu keluarga itu mengatakan kami pernah menyumbang Pak Prabowo dan Sandi gitu, dan kami kecewa terkait itu. Nah, ini artinya suara-suara ini juga kan mesti dirangkul kembali bahwa kekecewaan itu mesti dibayar dengan dengan merangkul kembali mereka yang kecewa tersebut. Nah, lalu kekurangannya apa lagi ya tentu
kekurangannya adalah bagaimana Prabowo bisa menaklukkan dirinya sendiri. Ya. Ya, artinya apa? Ya dalam politik itu kan mesti tidak bisa juga jalan sendiri, jalan masing-masing, mesti berkoalisi dengan banyak partai, mesti banyak memaklumi kekurangan diri sendiri dan menghargai banyak kekuatan lawan politik. Nah, Prabowo ini dianggap publik sangat keras ya. Tapi kerasnya ini kalau bisa diartikan positif tentu akan bagus. Tapi kalau kerasnya ini diartikan negatif, ini tentu akan menjadi persoalan. Nah, kansnya seperti apa di 2024 nanti? Ya, karena Prabowo sudah ikut kontestasi Pilpres 3 kali berturut-turut, tentu dia memiliki kans yang besar ya yang tinggi ya untuk bisa maju di 2024 nanti. Soal menang atau tidak kan soal pilihan rakyat nanti. Kita tidak tahu siapa yang menang nanti. Nah, tentu Prabowo mesti belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Agar mohon maaf tidak kalah kembali ya, tidak terperosok ke lubang yang sama 4 kali Pilpres. Ini kan menjadi lucu. Jadi kesempatan dan peluang ya bagi Prabowo itu tetap ada. Bagaimana dia merangkul kelompok Islam 212, bagaimana dia merangkul yang kecewa, dan bagaimana dia membangun kinerja yang bagus. Ketika itu dia bisa lakukan, maka kans untuk menjadi capres yang unggul itu tetap bisa. Dan itu tentu kembali kepada Pak Prabowo sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.